Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan yaitu ngaji suluk Ramadan yang kedua. Eh, Akan kita lanjutkan bahwa ternyata ada rahasia, ada hikmah eh, kenapa diturunkannya para nabi dan rasul. Ya, termasuk kemudian para nabi dan rasul itu membawa yaitu kitab suci. Kitab suci itu yang di dalamnya ada ajaran atau tuntunan ya. Ada ajaran tuntunan tentang eh, yaitu ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang eh, tata cara peribadatan, juga tentang hukum-hukum, aturan, dan terakhir yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu tentang yaitu berita akan ada hari kiamat. Ya. Di sini di dalam kitab Lataif Toharoh wa Asrul Solat karya Simbah Kiai Soleh Darat ternyata di sini dikuak rahasia atau hikmah kenapa diturunkannya para nabi dan rasul. Dan ternyata di sini ada jawaban bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang mana bahwa manusia itu eh, ada yang namanya ruh. Ya. Di samping manusia punya ruh, ternyata manusia itu juga ada yang namanya nafsu. Ya. Sebenarnya di situ Allah mengendaki supaya nafsu itu merupakan bentuk ujian. Nafsu itu sebagai bentuk untuk menguji manusia. Harapannya supaya manusia itu eh, bisa membimbing, bisa menaklukkan nafsu. Sehingga ketika diri kita itu mengikuti apa yang menjadi bimbingan ruh, ya, yang mana ruh itu punya akal dan pikiran, mestinya manusia itu akan selamat, ya, akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, ya. Dan ruh akan kembali ke alam nur, ke alam nurani, yaitu alam nur, yaitu alam surga. Tetapi ketika diri kita ini justru terpedaya oleh nafsu, ya, nantinya manusia itu tidak kembali ke alam nur atau ke alam surga, tapi justru kembali ke alam nafsu, yaitu alam nar, yaitu neraka. Ketika manusia itu secara umum bahwa ternyata lagi-lagi manusia sering kalah oleh nafsu. Manusia sering kalah oleh nafsu. Nah, ternyata inilah dibalik rahasia. Kemudian Allah itu menolong manusia supaya manusia itu bisa selamat. Bisa selamat, bisa mengalahkan nafsu, bisa kembali pada suci, yaitu fitrahnya adalah manusia itu sebagai hamba Allah yang taat kepada Tuhannya, yaitu Allah Ta'ala. Ini ternyata dibalik rahasia itu supaya manusia itu bisa selamat nantinya baik di dunia akhirat, terutama di akhirat, supaya manusia itu bisa selamat kembali pada asal usul jati diri kita adalah roh itu berasal dari nur, berasal dari yaitu satu anasir dengan surga. Nah, kemudian Allah menurunkan yaitu para nabi dan rasul yang membawa kitab suci. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, saya akan membacakan kitab Lataif Toharoh wa Asrul Solat karya Simbah Kiai Soleh Darat Semarang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko sarehne golipe insan iku padha miturut nafsune, ora miturut ruhe. Nah, di sini golib itu artinya pada umumnya. Ya, di sini dijelaskan bahwa golibul insan, kebanyakan manusia itu adalah pada nurut sama nafsu. Nah, pada terperdaya oleh nafsu, tidak nurut sama roh. Ya, ini secara umum seperti itu. Mongko dadi utusan Allah Ta'ala ing para rasul, ya. Jadi dikarenakan manusia itu secara umum nurut sama nafsu, ya, nurut sama nafsu atau terpedaya oleh nafsu, ya. Maka kemudian Allah menurunkan yaitu para rasul krono arah pali mirmo
palimirmo marang kawulane. Dengan maksud Allah itu menolong ya. Allah itu bimbing manusia. Allah pengen menolong manusia, bimbing manusia ke jalan yang benar ya. Jadi Allah menurunkan Nabi dan Rasul itu dalam rangka supaya ini manusia itu dibimbing, ditolong oleh Allah Ta'ala supaya kembali ke jalan yang benar ya, yang fitrah. Supaya ojo kasih rusak sebab miturut nafsune. Jadi manusia kalau menuruti nafsu maka manusia akan rusak. Ya, manusia akan rusak, larut dalam maksiat, larut dalam dosa. Inilah yang menjadi penghalang besok di akhirat manusia itu tidak bisa kembali ke alam nur, yaitu tidak bisa masuk surga karena karena rusaknya, karena manusia itu mengikuti nafsu. Lan den kanthi para rasul kabeh kalian layang dawuh dalem. Jadi para nabi dan rasul itu dibekali yaitu kitab suci ya, dibekali kitab suci ya. Piranti nyegah wau layang den namani kitab ringkesan ijmani ya, jadi ini para nabi dan rasul itu dibekali yaitu kitab suci. Layang purih netepaken isbatir rububiyah wa isbatir ubudiyah wa isbatir risalah wa isbatil ba'si. Jadi nabi dan rasul itu pada pokoknya membawa ajaran itu 4 ya. Jadi semua nabi dan rasul itu pasti dipastikan membawa yaitu ajaran itu 4 hal. Yang pertama yaitu isbatir rububiyah, yaitu mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang ketuhanan. Kemudian yang 2, para nabi dan rasul itu mengajarkan wa isbatil ubudiyah, yaitu mengajarkan tentang kewajiban hamba, kewajiban makhluk, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia itu mengenal jati dirinya, mengenal siapa Tuhannya, mengenal tentang jati dirinya sebagai hamba Allah yang harus berkewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa isbatir risalah, yaitu para nabi dan rasul itu membawa suatu aturan-aturan atau hukum untuk kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat wa isbatil ba'tsi, para nabi dan rasul itu akan mengingatkan, akan mengajarkan tentang akan ada hari kiamat, akan ada hari yaitu kebangkitan, akan ada hari pembalasan, bahwa hidup di dunia ini bukan kekal, hidup dunia hanya sementara, ini hanya proses untuk ujian manusia. Di dunia ini merupakan ladang untuk mencari amal, ladang untuk mencari bekal akhirat. Tegese arep nekotaken setuhune Allah Subhanahu wa Ta'ala iku bendoro lan makhluk kabeh iku kawulane. Jadi di sini ditekankan bahwa nabi dan rasul itu selalu menyeru tentang yaitu ajaran ketuhanan. Ditegaskan di ajaran para nabi dan rasul bahwa yang disembah hanya Allah. Allah itu adalah yang mencipta dan mengatur seluruh alam, dan ditegaskan bahwa manusia itu termasuk hamba Allah yang harus punya kewajiban menyembah dan melayani yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan nabi iku utusane lan menungso, dan nabi dan rasul itu adalah merupakan utusan Allah. Jadi nabi dan rasul itu membawa risalah, membawa kitab suci, membawa tuntunan, itu adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan manungso sakwise mati mesti bakal urip malih. Nah, jadi manusia itu akan mengalami kematian. Kematian itu adalah berpisahnya antara ruh dan jasad. Tetapi ruh tetap hidup. Ruh akan tetap melanjutkan hidupnya yaitu di alam
akhirat. Itsbatul ubudiyah lan itsbatur risalah iku dadi netepaken arkanul Islam kang 5. Jadi ketika para nabi dan rasul itu membawa ajaran tentang itsbatur ubudiyah, yaitu ajaran tentang kewajiban beribadah, juga membawa itsbatur risalah, yaitu tentang ajaran tentang peraturan atau hukum-hukum. Inilah yang kemudian menjadi rukun Islam yang 5. Lan itsbatul rububiyah lan itsbatul ba'tsi iku dadi netepaken arkanul iman kang 6. Dengan adanya ajaran tentang rububiyah, tentang ajaran ketuhanan, juga tentang itsbatul ba'tsi, ajaran tentang akan ada hari kiamat atau hari pembalasan, inilah yang kemudian menjadi ajaran tentang rukun iman yang 6. Lan sarehne kelakuan nafsu iku mungkur ngajak ngawula liyane bendoro, lan ngajak demen liyane bendoro mongkon dinamani syirik arane. Nah, ini kemudian dibalik rahasia adanya rukun Islam yang 5, mulai syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat dulu, zakat, kemudian puasa dan haji. Ternyata ini dibalik itu ada rahasia, ada hikmahnya. Yang pertama di sini bahwa nafsu itu cenderung untuk mengajak manusia itu untuk supaya manusia itu menyembah selain Allah Ta'ala, supaya cinta selain Allah Ta'ala. Inilah yang kemudian dinamakan musyrik. Nah, inilah yang dinamakan musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi nafsu itu cenderung untuk mengajak manusia itu untuk menyembah selain Allah Ta'ala, mengajak untuk melayani cinta selain Allah Ta'ala. Ini yang dinamakan musyrik. Maka kemudian tuntunan agama itu mengajarkan yaitu supaya manusia itu kembali ke tauhid, yaitu ajaran tentang syahadat. Ya. Jadi tuntunan syahadat itu dalam rangka supaya manusia itu kembali tetap tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krono nyulayani nafsu. Nah, jadi syahadat itu maksudnya untuk menolak yaitu keinginan nafsu. Ya. Keinginan nafsu itu akan membelokkan ketauhidan. Ya. Maka dengan syahadat itu dengan maksud untuk melawan nafsu. Lan sarehne nafsu iku kelakuane ngajak kibir, mongko den perintah jasmani kelawan tawaduk, kelawan arep ngasoraken badan marang bendarane. Lan yaiku arep nyungkemaken mulyane gautane marang panggonan kang ina, yaiku bumi. Lan yaiku iko mati sholah arane. Jadi ketika nafsu ini cenderung mengajak kepada manusia itu untuk kibir, untuk sombong, untuk terlalu ingin keakuannya, egonya. Nah, ini Allah mengajarkan pentingnya sholat. Dalam rangka sholat itu adalah mendidik supaya manusia itu tidak kibir. Tetapi di dalam sholat itu diajarkan bahwa manusia itu harus tawadhu dengan cara yaitu perintah sholat. Ya. Di dalam sholat itu pada pokoknya adalah supaya manusia itu merendahkan sesuatu yang dianggap mulia, yaitu kepala. Ya. Supaya manusia itu merendahkan sujud, yaitu anggota badan yang dianggap paling mulia, yaitu kepala. Disungkemkan, disujudkan di tempat yang dianggap hina, yaitu bumi. Nah, artinya manusia itu harus mau mengasorkan, merendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna dibalik rahasia sholat. Jadi pada pokoknya sholat ini yang paling pokok adalah supaya manusia itu jadilah manusia yang andak asor, yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam hidup bermasyarakat, hidup dalam interaksi sosial. Manusia harus rendah hati, harus punya jati dirinya orang yang santun.
Lan malih sarehne kelakuan nafsu iku demen liyane bendoro. Nah, kemudian nafsu itu ada kecenderungan nafsu itu untuk cinta selain Allah, selain Tuhan Allah. Lan demen bendoro liyane bendorone nafsu juga untuk cenderung untuk mengajak, untuk apa ya, untuk eh, cinta kepada Tuhan selain Allah. Jadi pengen mencari Tuhan selain Allah. Inilah identik dengan dunia. Jadi dunia ini adalah identik dengan simbol, yaitu simbol sesuatu selain Allah. Lah inilah nafsu cenderung untuk cinta pada duniawi, cinta pada selain Allah Ta'ala. Maka kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita ini mau membuang dunia. Jadi hati kita ini jangan sampai cenderung hanya cinta duniawi. Nah ini diperintahkan untuk membuang dunia. Krono iku donya demenane nafsu. Kenapa kita diperintahkan untuk membuang nafsu? Karena dunia ini merupakan yang sangat dicintai oleh nafsu ini dunia. Jadi nafsu yang disenangi nafsu ya. Jadi nafsu itu cenderung hanya cinta dunia, melupakan Allah Ta'ala. Ini kecenderungan nafsu cenderung untuk hanya cinta pada dunia, hanya untuk mengabdi pada dunia. Lan dadi bendorone nafsu. Nah, jadi nafsu itu pengennya bahwa dunia itu menjadi tuannya, menjadi sesembahnya, menjadi sesuatu yang dilayani hanya urusan duniawi. Lan dadi pangerane nafsu. Jadi dunia itu menjadi tuannya nafsu. Lan dadi sembahane nafsu. Lan yaiku hikmahe wajib zakat. Maka kemudian Allah memerintahkan untuk zakat. Karena zakat ini yang pada pokoknya supaya manusia itu tidak cinta duniawi atau tidak mengabdi pada duniawi. Tetapi kembali pada fitrahnya manusia itu harus cinta, harus melayani hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegese pigunane wajib zakat. Jadi ini hikmah zakat itu dalam rangka itu supaya kita tidak terjebak pada cinta atau melayani duniawi. Lan malih sarehne ana kelakuan nafsu iku bangkang perintah lan bendorone. Kemudian nafsu itu juga cenderung untuk membangkang perintah, untuk ingkar. Jadi nafsu itu juga punya sifat cenderung untuk membangkang atau ingkar terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Mongko den wajibaken yaiku mecahaken nafsu. Maka diperintahkan untuk mengalahkan atau menundukkan nafsu. Kelawan den ajak purih luwe nglakoni poso Ramadan. Nah, bagaimana untuk mengalahkan nafsu itu adalah dengan cara kita harus mau lapar, harus mau haus ya, itu dengan puasa. Jadi pada pokoknya puasa ini adalah kenapa kita harus lapar dan dahaga, ini dalam rangka untuk menundukkan, dalam rangka untuk mengalahkan nafsu. Supaya ajur sifate nafsu mongko den lebur sekabehane dosane. Ketika nafsu ini bisa dikalahkan, ketika nafsu ini bisa dikalahkan, maka manusia itu akan diampuni dosanya dari Allah Ta'ala. Hadirin para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, nanti pada kitab ini pada penjelasannya adalah ketika 4 hal ini sudah dilakukan oleh manusia ya, mulai syahadat sampai syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian sebenarnya untuk ibadah haji ini
adalah dalam rangka bentuk ujian manusia. Jadi manusia diuji supaya mestinya apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ini harus dipatuhi. Maka ibadah haji menurut kitab Lataif ini, bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah yang seakan-akan tidak masuk nalar, tidak masuk akal. Bahkan terasa seakan-akan ibadah haji ini tidak begitu berguna, tidak begitu manfaat untuk badan jasmani. Maka bentuk ibadah haji ini merupakan bentuk ujian bagi manusia, yang mestinya adalah manusia itu apapun yang menjadi perintah oleh Allah Ta'ala harus dipatuhi, harus dituruti. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.